Mari kita menghadap Allah yang maha besar, yang memiliki seluruh kehidupan kita. Naikkan korban syukur dan pujian kita. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berlalu, melewati segala musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdiri sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Dan sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu dan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat hati kami, mengangkat jiwa kami, mengangkat hidup kami Tuhan. Untuk kami berkata Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau penuh dengan kasih setia. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur, sorak-sorai yang terbaik. Tuhan disukakan atas segala apa yang kami lakukan pagi hari ini. Biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum. Pujian penyembahan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami siap datang di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Tangan kasih setia Tuhan terarah atas setiap kami. Kebaikan Tuhan ada di tempat ini. Ibadah ini akan menjadi ibadah sukacita, kekuatan yang baru, kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Ya, kami menghancurkan setiap kuasa yang menghalangi kami merasakan hadirat Tuhan. Patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan ada bersama kami, menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari angkat suara dan pujian kita. Sungguh aku kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Mari nyatakan kekaguman, hormat-Mu bagi Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Engkau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang
katakan Tuhan, Kau sungguh menakjubkan aku, menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselesai-Mu Tuhan. Yes Lord, sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan kami kagum akan Engkau. Yes Lord, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami mau katakan kami kagum akan Engkau, akan Engkau. Kau Allah, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Pujiku kagum akan, kami kagum akan Engkau. Kagum, hormat, kami hormat akan Engkau Tuhan. Mari nyatakan kekaguman-Mu, nyatakan hormat-Mu akan kedahsyatan Tuhan. Yes Lord, yang layak dipuji. Ku kagum, kami kagum, hormat. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau yang layak dipuji dan disembah, dipuji dan ku kagum akan Engkau. Yes Lord, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada. Mari katakan dengan segenap hatimu cuma Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hatimu yang paling dalam, bahwa Engkau kagum dan hormat akan Tuhan. Ku ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang. Oh, mari katakan hikmat Tuhan tidak terselami. Oh, dalam tak terduga, indah tiada caranya, mulia kami kagum akan Engkau.
sebab Dia membela kita yang ajaib, sebab Dia yang mencurahkan kasih setia. Haleluya. Dia yang membangkitkan setiap kita, Dia yang membaharui setiap kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya la 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 shada ya la la mase. Terpujilah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan korban pujian dan syukur kami, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang ajaib, sebab Engkau kekuatan kami, Allah yang dahsyat. Haleluya. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap hati, biar hadirat Tuhan melawat setiap hati, biar hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Ya la 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 shana ya la 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 se. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Berikan pengagungan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan penghormatan yang the best buat Dia pagi hari ini. Sebab satu-satunya yang layak menjadi junjungan dalam hidup kita hanya Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
Yesus kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa saudara, boleh lambaikan tangannya dan boleh lambaikan tangan ke kanan dan ke kiri dan berikan senyum atau kode mata gitu. Haleluya. Saya percaya yang di tempat ini semuanya ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Yang percaya angkat tangannya dan beri tepuk tangan sekali lagi. Dan yang siap menerima sukacita surga, angkat tangannya. Sama-sama terima sukacita surga yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa tetap berkata-katakan amin. Haleluya. Sukacita surga penuhi kita pagi hari ini. Yang ada di rumah juga diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama bersukacita. Mari terima. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama lambaikan tangan, katakan haleluya. Yesus yang ada di hatiku, takkan patah semangatku. Yes. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mari bersorak. Ku mau bersorak bagimu. Katakan sukacita surga memenuhiku. Penuhiku. Haleluya. Mari terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari taklukkan badai yang bergelora dan katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang kekuatan kami Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Mari saudara katakan dengan segenap imanmu, takkan patah semangatku dan takkan hilang kekuatanku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Mari sorakan. Haleluya. Haleluya. Kau yang selalu ada dalam hati kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan selalu bagi kami. Takkan hilang kekuatanku, Yesus. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Mari katakan sukacita surga nyata penuhiku. Penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Sukacita surga nyata. Ya, terima sukacita surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, asalkan Tuhan bersamaku. Amin. Amin. Berlaksa di sisi kananku dan beribu rebah di sisi kiriku. Aku percaya janji Tuhan selalu besertaku. Amin. Haleluya.
dengan segenap iman dan pengharapan kita, bahwa kita percaya satu-satunya penebus yang hidup. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari katakan, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama sorakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Yesus. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatannya. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya, Kau kekuatan kami Tuhan. Mari dengan iman katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Berlaksa di sisi kananku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus. Tiada yang se-Yesus. Kaulah kuatku, kebanggaan, Kau gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Mari sama-sama katakan saudara, satu-satunya sumber kemenangan kita. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan perlindungan kami yang hidup. Kuat tanganmu, perlindungan, katakan Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenangan, yes, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya, Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Kau menolong dan pembela kami yang hidup, melewati segala musim dalam hidup kami. Semusim demi semusim berlalu Tuhan, namun kasih setiamu tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang menaruh pengharapan dan percaya kepada Tuhan, dia akan berlari tapi tidak lesu, berjalan dan tidak lelah, karena kekuatannya daripada Tuhan. Haleluya. Mari mengecap kebaikan Tuhan bagi hari ini saudara. Mari rasakan kasih setia Bapa yang mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Kau mau bersyukur dari hatimu yang terdalam. Dan katakan, melewati segala keadaan dalam hidupku Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau tempat pelarianku, Engkau persembunyianku Tuhan. Engkau penopang bagi jiwaku Tuhan. Haleluya.
setiamu tak pernah layu di hidupku. Yes, Lord. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di. Mari sama-sama katakan kasih lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis. Kami sungguh mengatakan ini Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, lebih dari segala akal dan pikiran kami Tuhan. Tidak terbatas kasih-Mu bagi hidupku. Ku bersyukur. Ya bersyukur, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu memeliharaku Tuhan. Tidak pernah kau melewatkan sedetik pun dari hidup kami Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu. Kami mau menyanyikan kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di. Mari katakan kau lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis. Yes Lord, yes Lord. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, hanya syukur dan terima kasih ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Hanya sembah dan sujud ketika kami berhadapan dengan Engkau Tuhan. Kau yang melihat hati kami Tuhan. Kau yang mengenal setiap kami Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Mari saat ini rasakan hadirat Tuhan. Nikmati Tuhan. Haleluya.
atas kasih-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya persilakan mendoa syafaat untuk maju ke depan. Sama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Kemudian waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Gembala untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau masuk doa syafaat dengan pokok doa pertama, rencana membuka kembali ibadah sore hari, dan kedua, pilkada serentak yang akan diadakan 270 kabupaten kota, biarlah agar terpilih kepala daerah yang takut akan Tuhan dan mampu mensejahterakan dan memajukan hidup warganya. Sungguh Bapa, pada hari ini kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, yang layak untuk menerima segala puji-pujian bagi umat-Mu pagi hari ini. Kami hanya dapat berkata Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi setiap kami. Kami satukan hati pagi ini berdoa ya Bapak, untuk rencana gereja-Mu yang akan membuka kembali ibadah sore jam 5 sampai jam 6, sebelum dan sesudahnya ruangan disterilkan dengan sinar UVC. Kami berdoa biarlah Tuhan, lawatlah jemaat Tuhan yang selama ini yang tidak pernah beribadah. Berikan kerinduan hati yang paling dalam, kasih yang mula-mula bangkitkan ya Roh Kudus, kerinduan untuk bersekutu bersama kepada Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan akan melawat jemaat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan akan bertumbuh dan menghasilkan buah di tengah saat-saat inilah saatnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah melawat setiap kami Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan curahkan bagi jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami serahkan pemilihan kepala daerah yang akan diadakan bulan Desember di 270 kota dan daerah. Kami minta campur tangan Tuhan di dalam penyelenggaraan ini. Biarlah Tuhan semuanya dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia, dan damai sejahtera Tuhan, aman, terkendali. Biarlah Tuhan tolong segala sesuatunya, mereka yang terlibat, bahkan mereka yang akan terpilih Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, biarlah dapat punya hati untuk memajukan warganya dan dapat memerintah dengan baik dan benar untuk kesejahteraan di mana mereka akan memerintah. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kami membuka hati kami untuk setiap kebenaran Tuhan, hingga firman Tuhan yang ditabur akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang bertahan sampai kekalan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Puji Tuhan, duduk Bapak Ibu. Shalom, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di sini maupun
masing-masing. Biarlah kita yang menikmati pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Tuhan selalu didapatinya bersyukur. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Sebuah kebenaran yang sangat prinsip, di mana orang-orang Kristen harus memilikinya, memahaminya dan tinggal di dalamnya. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca ayat ini, pernahkah Bapak Ibu mendengar sebuah kisah yang sangat menarik? Di masa lampau, ada seorang yang merajai industri perminyakan dari tahun 1800-an sampai 1900 sekian. Dia dikenal sebagai seorang yang bernama John Davidson Rockefeller, ya. Dia seorang baptis yang meyakini bahwa Tuhan memampukan dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Satu hari ini sebuah cerita kecil saja untuk menggambarkan sisi lain, meskipun dalam dunia bisnis dia sangat monopoli, dia mungkin merasa harus kalau perlu menghabisi lawan-lawannya. Itu sebuah persaingan yang kuat sehingga Standard Oil menjadi satu company yang sangat hebat di masa lampau, sehingga ia bahkan sampai hari ini pun orang menganggap dia lebih kaya dari Bill Gates. Ya, kalau orang berkata Bill Gates adalah orang terkaya di dunia saat ini, maka kekayaannya 4 kali lipat dari kekayaan Bill Gates. Ini seorang yang luar biasa kaya. Satu hari ketika dia mengunjungi sebuah kota di mana di hotel itu juga anaknya biasa menginap, maka manajer dan semuanya sibuk melayani dia karena mengenal dia, dan kemudian dia berkata, berapa harga kamar paling murah di tempat ini? Paling murah 33 US dollar. 33 dolar itu kalau sekarang mungkin 400 ribuan ya, 450 ribu. Tetapi dia bilang anak tuan biasa menginap di tempat kamar yang khusus, kamar super suite ya, presidential room. Berapa katanya? Itu sekitar 5 ribu. Ini 5 ribu US satu malam. Saudara bisa bayangkan? Dia bilang, saya kasih saja kamar yang murah itu katanya, yang paling murah. Karena memang anak saya itu punya bapak orang paling kaya katanya. Jadi wajar kalau dia menghabiskan banyak uang karena dia anak orang paling kaya. Tapi bapak saya miskin katanya. Jadi saya ambil yang 33 US dollar saja. Itu sudah cukup buat saya. Nah, saudara bisa bayangkan ini sebuah gambaran kerendahan hati. Ya kan? Betapa seorang yang seperti ini menyadari dirinya. Saudara bisa bayangkan, dia bisa membelanjakan semuanya. Beberapa waktu yang lalu juga ada orang men-share sebuah capture dari seorang pemain sepak bola dari Senegal. Seorang dari latar belakang yang anak ulama. Wartawan menanyakan kenapa dia masih pakai HP yang retak itu layarnya. Kenapa nggak ganti? Anda tahu gajinya 1 tahun 140 miliar. 140 miliar. Dia bilang kenapa nggak diganti? Dia bilang saya bisa beli ribuan HP, saya bisa beli beberapa Ferrari, bahkan saya juga bisa beli jet pribadi. Tapi untuk apa buat saya? Dia mendonasikan semuanya kepada orang-orang miskin di negaranya. Nah, saudara, kita bisa melihat di dalam hal-hal seperti ini ada kesederhanaan. Ya, kalau itu masih bisa digunakan, kenapa harus? Toh lebih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan dari apa yang kita punya. Nah, kembali ke cerita Rockefeller ini menggambarkan sebuah kerendahan hati. Walaupun seorang ayah mencintai anaknya dan ingin melakukannya yang terbaik, apa saja, biasanya orang tua akan melakukannya, tapi sebetulnya ia terbatas. Banyak hal yang tak dapat dia lakukan.
Ada kisah di sebuah negeri di mana anak perempuannya ingin masuk ke sebuah kantor instansi melamar, tetapi karena ada satu hal dia tidak bisa diterima. Dan bapaknya juga mengundurkan diri. Bapaknya adalah seorang menteri yang sedang memerintah. Bisa jadi bahwa anak seorang pembesar punya beban yang berat karena menanggung beban orang tua. Tapi berapa banyak kita berpikir kalau saja bapak saya orang kaya, ayah saya orang hebat, saya pasti senang. Tapi tanyakan kepada orang-orang yang orang tuanya hebat-hebat, beberapa orang berkata itu justru beban. Saya ingin hidup dan melakukan sesuatu yang berbeda, sehingga tidak dianggap melakukan atau hidup dalam bayang-bayang orang tua saya. Orang tua yang hebat tentu ingin menolong anak-anaknya. Tetapi sesungguhnya betapapun keinginan itu, keterbatasan seringkali menghalangi orang tua untuk melakukan semua yang paling baik. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat, Bapa surgawi kita sangat hebat. Dia tidak memiliki kekurangan. Menjadikan dia sebagai Bapa kita tidak memiliki efek samping, terbebani, kecuali satu kalau kita tidak mau hidup menurut dia. Ya, memang orang yang hidup di dalam Kristus wajib hidup serupa seperti dia. Berapa banyak orang tidak berani mengaku dirinya anak Tuhan. Sebab kalau dia disebut anak-anak Tuhan, berarti orang berkata, kok sifatmu beda sekali dengan bapakmu. Ya kan? Sehingga orang berkata, saya cuma ke gereja. Saya cuma Kristen, tapi saya nggak yakin saya anak Tuhan. Karena tidak ingin membuang sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat sang Bapa. Tapi sesungguhnya dari sisi Bapa tidak ada kekurangan, tidak ada celah. Tidak ada hal yang bisa membuat kita yang hidup di dalam sebagai anak-anak Bapa mengalami penderitaan dan tekanan yang membuat kita berkata, menyesal saya jadi anak-anak Allah. Beberapa orang mungkin bisa mengungkapkan kalimat seperti itu. Saya nyesel mungkin jadi anak bapak itu. Cobalah saya jadi anaknya bapak yang itu. Tetapi kalau kita telah menjadi anak Allah, tidak ada penyesalan. Sebab Bapa surgawi kita, dialah Tuhan semesta alam. Pagi hari ini saya ingin menandaskan kebenaran ini, untuk membuat kita begitu kuat dalam keyakinan, dalam dasar iman, sehingga apapun tidak bisa menghalangi kita untuk meninggalkan pengharapan di dalam Dia. Tuhan Allah yang maha segalanya, Dia maha kuasa, maha kasih, maha penguasa, maha pengampun, maha dahsyat dan sebagainya. Dia mengasihi kita sampai Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai penebus. Hanya supaya kita bisa kembali menjadi anak-anaknya. Waktu dia menjadikan manusia segambar serupa dengannya. Dan manusia jatuh karena lebih memilih untuk melakukan kehendak dirinya. Dari pihak Allah ada usaha yang begitu keras. Ada upaya yang terus-menerus mempersiapkan. Supaya satu waktu dia bisa mengambil kembali anak-anaknya yang telah terhilang ke dalam dosa. Dan Allah tidak bisa melakukannya dengan semena-mena. Karena hukum membatasi tindakan-tindakan Allah. Keadilannya membatasi tindakan-tindakan Allah. Dia tidak bisa segera berkata kepada Adam, kalau begitu aku mengampuni dosamu dan jadilah anakku kembali. Tidak bisa. Tindakan yang dilakukan manusia yang pertama itu membuat mereka bermusuhan dengan Allah. Membuat mereka putus hubungan dengan Allah. Membuat mereka ada di dalam cengkram kuasa dosa dan kuasa maut. Dan Allah tidak bisa dengan mudah mengambil mereka kembali menjadi miliknya. Kata menebus sangat mudah dipahami kalau kita pergi ke bank. Kalau kita pergi ke kantor pegadaian, ada orang mungkin dengan mudah karena satu kebutuhan yang besar, menggadaikan, menjadikan jaminan harta miliknya yang berharga.
Tetapi pertanyaannya, tidak semua orang mampu dengan mudah menebusnya kembali. Karena tidak serta merta berkata dia bisa berkata, saya mau mengambil kembali milik saya yang berharga. Dia harus membayar, dia harus menambah dengan bunga dan semua syaratnya. Sehingga banyak orang yang menggadaikan harta berharganya dan tidak pernah dapat mengambilnya kembali. Anda sering melihat ada tulisan-tulisan besar. Properti ini ada di bawah pengawasan pihak tertentu karena tergadaikan. Memang ada yang nakal, menggadaikan hartanya supaya bank bisa membelinya dengan cara yang berbeda. Tetapi sejujurnya kita bisa berkata, tidak mudah untuk orang menebus kembali miliknya yang berharga yang telah tergadaikan. Bisa karena bunga yang mencekik leher, bisa karena daya beli yang telah kehilangan kemampuannya. Allah menebus kembali manusia itu tidak serta-merta, sehingga membutuhkan usaha, persiapan yang panjang. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, sampai Kristus datang sebagai anak domba yang tersembelih, itu proses yang panjang. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, hanya supaya bisa mendapatkan kita kembali. Bukankah ini sebuah gambaran betapa besar kasihnya? Sehingga kalau kita bicara tentang penyelamatan yang dikerjakan Allah kepada manusia, itu berbiaya sangat mahal. Kita juga bisa dapati hal yang sama ketika ada mungkin pengembara, pendaki gunung, atau mungkin petualang-petualang di dunia ini. Kemudian mengalami sesuatu bencana, mereka hilang. Atau juga mungkin kendaraan atau pesawat atau apa saja. Ketika hilang, maka orang mengupayakan semua kekuatan, tim SAR-nya. Berapa biaya tim SAR itu untuk mencari orang-orang yang sedang hilang di tengah hutan? Hanya untuk mendapatkan jenazahnya saja. Hanya untuk mendapatkan sisa-sisa puing-puing yang hancur itu. Itu sebuah perjuangan yang mahal. Waktu ada kapal motor yang tenggelam di dasar Danau Toba, maka orang berkata, itu ada bagian yang 500 meter di bawah permukaan. Belum ada kemampuan untuk mengangkatnya. Mungkin orang berusaha mencari, menyelam dan sebagainya. Tapi ada keterbatasan. Sudah lihat upaya penyelamatan atau pencarian orang-orang yang terhilang, entahkah bencana alam atau apapun juga. Seringkali setelah menghabiskan biaya besar, hasilnya juga tidak maksimal. Bahkan seringkali tim SAR-nya sendiri juga hilang. Harga penyelamatan itu, kalau diukur untung rugi, pasti rugi. Seperti itu yang dikerjakan Allah ketika Dia menebus kita. Dia membayar dengan harga yang sangat mahal. Dan kita tahu manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang telah memilih untuk menolak dan mengecewakan Dia. Allah menciptakan segala sesuatu dan semua berjalan dengan baik. Tapi ketika Dia menjadikan manusia segambar serupa dengan Dia, memiliki kemampuan, hak bebas untuk memilih, manusia menggunakannya secara salah. Dan itu melukai hati Allah. Jadi manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang hebat. Tapi sekaligus satu-satunya ciptaan Dia yang menggunakan haknya untuk melawan Tuhan. Jangan bandingkan roh jahat. Karena dia tidak diciptakan segambar dengan Allah. Tapi manusia, oleh karena kebebasan memilihnya, justru memilih untuk melawan Allah. Apakah kemudian Tuhan Allah meninggalkan dan membiarkan manusia? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi ini adalah berkat terbesar.
Kalau seseorang tidak bisa bersuka cita di dalam hidupnya, karena tidak memiliki banyak harta benda, tidak memiliki prestasi-prestasi seperti orang-orang lain, ingat satu hal, Allah mengasihimu dan Allah telah memanggil, menebus engkau menjadi milik kepunyaannya sendiri. Jika Allah tidak menjawab doa-doamu, Anda tidak perlu merasa bersedih hati. Karena Dia telah melakukannya lebih besar dari sekedar memberi apa yang engkau pinta. Karena Dia memberi apa yang engkau tidak bisa dapat dari tempat manapun di dunia ini. Jadi harusnya kita bisa berkata, saya berbahagia di dalam Tuhan. Itulah nyanyian yang hebat, yang kalau saya menyanyikannya, seringkali saya bergetar, tercekat. Ada orang yang bisa berkata, ku berbahagia di dalam engkau. Apakah orang ini orang sempurna? Tidak. Dia orang yang sejak kecilnya kena sakit dan kemudian jadi buta. Tapi dia bisa berkata, aku berbahagia karena aku menjadi milik dari Sang Halik itu. Aku berbahagia karena aku telah ditebus dan dikasihinya. Aku berbahagia di dalam segala kepapaan dan keterbatasanku. Aku dimiliki oleh Tuhan. Dan aku juga memiliki persekutuan dengan Tuhan. Hari-hari seperti ini jika ada kelemahan, Anda harus bangkit dan berkata, saya bersuka cita di dalam Tuhan karena saya sangat dikasihinya. Saya orang yang berbahagia karena dikasih, ditebus dengan harga yang sangat mahal. Menjadi anak Tuhan adalah suatu hak istimewa yang diberikan Tuhan hanya kepada orang-orang tertentu. Allah mengasihi semua orang, tapi faktanya tidak semua orang menanggapinya. Dan kalau kita, Bapak Ibu Saudara, menanggapinya, maka Anda adalah orang-orang yang istimewa. Dia mengasihi seisi dunia. Dia memberikan nyawanya untuk semua orang berdosa. Tetapi tidak semua orang menanggapinya. Jadi tidaklah salah untuk kita berkata, menjadi anak Tuhan adalah sebuah hak istimewa. Yang hanya bisa didapat, diterima oleh orang-orang yang memenuhi panggilannya. Mari kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita membaca ayat 13, di situ dikatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kelahiran yang kedua atau kelahiran yang baru, kelahiran yang pertama kalau kita bisa menyebutnya, itu adalah kelahiran secara jasmani, lahir dari bapak dan ibu, sehingga nama kita ditulis dalam satu silsilah keluarga. Kalau orang Batak dikasih nomor, betul ya, supaya tahu, supaya ketemu dengan orang yang satu marga, bisa tahu siapa yang kakak, siapa yang adik. Orang yang lain tidak lagi pakai nomor, tetapi pasti dimasukkan dalam silsilahnya. Pemerintah memasukkannya dalam kartu keluarga. Tetapi kelahiran yang satu ini adalah kelahiran yang berbeda. Waktu seorang dilahirkan kembali di dalam kerajaan Allah, maka benihnya adalah benih dari Allah sendiri. Dan namanya dicatatkan di buku kehidupan. Haleluya. Karenanya itulah sukacita yang besar. Bahwa nama saya, nama Bapak Ibu Saudara tercatat dalam buku kehidupan Allah di sorga. Amin. Kalau Anda disebut anak dari si Anu, wah bangga. Karena si Anu itu orang yang berprestasi, orang yang berpengaruh, orang yang mungkin tidak sekaya Rockefeller, tetapi mungkin orang yang berpengaruh di satu tempat, di satu
terkaya di satu negara. Tapi ketika Anda dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, itu kesukaan yang sangat besar. Kata kuasa ini dari kata exousia yang juga bisa berarti hak hukum. Exousia sebagai anak-anak Allah. Di dalamnya melekat hak hukum dalam hidup orang ini. Nah, orang berdosa, meskipun dia berusaha melakukan semua hal yang baik, hal-hal yang agamawi, dia tidak pernah bisa mengubah statusnya. Orang berdosa dengan usahanya yang hebat akan tetap dalam status sebagai orang berdosa. Anak manusia yang berdosa. Tidak bisa mengubah statusnya dengan tindakannya. Karena Allah lah yang bisa mengubah status seseorang dengan melahirkannya kembali di dalam kerajaannya. Jadi lihat, agama, tindakan baik itu sangat mulia. Tetapi untuk menjadi anak Allah itu tidak bisa karena usahamu sendiri. Allah lah yang melahirkan kita kembali di dalam kerajaannya. Haleluya. Itu luar biasa. Berapa banyak orang begitu giat untuk melakukan hal yang baik, tetapi tetap statusnya sebagai orang berdosa. Dari hidup sampai mati sebagai orang berdosa. Tetapi orang yang percaya dan menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dialah yang melahirkan kita kembali dengan benihnya sendiri. Hanya Tuhan Allah yang memberikan anugerah kepada kita, kepada setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melahirkannya kembali melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga orang itu bisa menjadi anak-anak dari Allah Bapa yang maha tinggi. Ingat, bukan usaha kita, tapi Allah lah yang melahirkan kita kembali. Disinilah perbedaannya. Betapapun hebatnya sebuah ajaran agama, sangat berbeda dengan apa yang Yesus perbuat bagi kita. Jangan mempertentangkan agama, karena banyak keributan, kericuhan, kebencian, amarah karena saling membela agama. Hargai setiap orang yang punya keputusan dan pendapatnya. Tapi jika kita berkata bagaimana seorang mau menjadi anak Allah, maka satu-satunya cara adalah dia harus percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Harus mengalami kelahiran baru. Ingatlah Nikodemus, seorang pemimpin agama yang hebat. Tapi waktu Tuhan katakan kepadanya, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihatnya pun tidak. Nikodemus bingung. Berkata, apa yang dilahirkan dari roh, berasal dari roh. Nah, Bapak Ibu pasti ingat waktu pelajaran SD atau SMP, ius soli. Ius soli itu adalah sebuah sistem pemerintahan, sebuah asas hukum dalam sebuah pemerintahan yang memberikan hak kewarganegaraan secara penuh berdasarkan tempat kelahiran. Nah, di dunia ini ada 29 negara yang sampai hari ini masih menerapkan asas ius soli. Jadi kalau kita pergi ke sana dan kemudian melahirkan anak, ibu maksudnya, kita kan nggak bisa laki-laki. Kalau ada ibu-ibu yang hamil, kemudian pergi ke negara di 29 negara ini dan melahirkan anak, meskipun statusnya wisata, turis, anaknya bisa didaftarkan sebagai anak dari warga negara 29 ini. Hebat kan? Dan ini rata-rata memang ada di Amerika Utara, Latin, dan termasuk Amerika Serikat. Negara yang paling besar dan berkemakmuran yang menerapkan ini sampai hari ini masih Amerika Serikat. Jadi imigran gelap pun
Kalau melahirkan seorang anak di negeri ini, dia akan mendapatkan hak sebagai warga negara. Di negara yang lain diterapkan ius soli yang bersyarat. Salah satu orang tuanya harus tinggal di negeri itu berapa tahun, tidak boleh sebagai imigran dan imigran gelap dan sebagainya. Tapi di Amerika yang hebat, yang maju, seringkali orang datang ke sana numpang melahirkan supaya anaknya jadi warga negara Amerika. Tetapi itu tidak bisa dibatalkan karena itu sebuah ketentuan hukum di negara itu. Saudara, kalau kita menjadi anak Allah, kita dilahirkan kembali. Supaya kita memiliki hak sebagai anak-anak dari warga negara kerajaan sorga. Itu luar biasa. Siapa yang bisa membatalkannya? Ada orang berkata, masa hanya percaya dan menerima Yesus bisa menjadi orang yang dilahirkan baru? Itulah ketentuan Allah. Manusia bisa berkata, wah enak betul, imigran gelap. Kalau melahirkan seorang anak di sana, dia juga bisa mendaftarkan anaknya untuk mendapat hak kewarganegaraan. Tidak ada yang bisa melawannya. Kecuali undang-undangnya dicabut. Seperti itu juga ketetapan yang berlaku di dalam kerajaan sorga. Bagi orang yang percaya dan menerimanya, diberikannya hak hukum menjadi anak-anak Allah. Allah Bapa kita yang di sorga adalah Allah pencipta langit dan bumi. Di bumi mungkin kita cuma anak seorang biasa. Tetapi di dalam Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Terkadang orang menjalani hidup ini jadi begitu gamang. Karena banyak kenyataan yang bisa membuat dia kehilangan sukacita dan kebanggaan bahwa dia adalah anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 15 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Mari kita baca frasa ini. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu yang diam di dalam kita, yang melahirkan kita kembali. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Menarik dalam beberapa terjemahan. Kata berseru ini menggunakan kata yang dalam beberapa versi bahasa Inggris masih tetap diterjemahkan sama. Nah, sebelum kita masuk kata itu, kita yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia adalah anak Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah prosesnya adalah dengan iman, menerima Yesus. Itu sebuah persyaratan yang sangat mudah di satu sisi. Sehingga orang mencelanya. Orang berkata, masa hanya percaya dan menerima bisa jadi anak-anak Allah, bisa mewarisi kerajaannya. Ingatlah, hukum ius soli itu juga sederhana saja. Siapa saja orang yang sedang hamil, entahkah statusnya pengembara, pengungsi, turis, kalau dia melahirkan anak di negeri, di 29 negeri itu, dia boleh mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan kewarganegaraan. Sangat mudah. Yang sulit mungkin wanita hamil pergi ke sana. Betul ya? Kecuali memang negara-negara yang membuka pintu. Oke, silakan supaya banyak warga negara yang baru. Nah, kata berseru di sini menggunakan kata kerasu. Kerasu, ya Aba, ya Bapa. Apa itu kerasu? Beberapa terjemahan menerjemahkannya sebagai cry out. Tangisan. Kerasu ini adalah sorak kelegaan, tetapi dalam tangisan.
Ada orang menangis tapi bersorak ada kegembiraan. Apakah menangis adalah sebuah ekspresi kesedihan mutlak? Atau bisa saja dalam kegembiraan, dalam surprise yang begitu hebat, orang bisa nangis. Kunjungi orang yang tidak diperdulikan oleh siapapun, dan kemudian perlakukan dia dengan baik, sapa dia dan kemudian bekali dia dengan sesuatu yang memang dia telah pikirkan, yang dia butuhkan selama ini, tetapi bertahun-tahun dia tidak mendapatkannya. Kemudian Anda datang dengan baik dan kemudian menyerahkan itu, maka ada sukacita, tapi juga ada tangisan. Bisa memahami? Ada tangisan dalam sukacita. Nangis itu tidak selalu sedih karena kegagalan. Kita kadang-kadang juga bersukacita, saking sukacitanya nangis. Coba lihat waktu anaknya dihentar ke altar. Orang tuanya biasanya nangis. Ya kan? Mempelai. Biasanya juga menangis. Kenapa dia hari bahagia dia menangis? Kenapa orang yang lulus sebuah ujian yang berat, waktu namanya disebut sebagai lulus dengan angka yang baik atau terbaik, dia nangis. Seperti itu juga kerasuh. Sebuah sorak kelegaan, sorak kesukaan, tapi ada tangisan. Bahasa Indonesia menyerukan berseru, tapi sesungguhnya itu dari kata kerasuh. Saya membaca ada sebuah kesaksian seorang profesor emeritus pensiunan di Universitas Anhui Womens di sana. Ini mantan Menteri Kebudayaan. Dalam hidupnya dia termasuk orang yang punya pendapat tidak bagus dengan orang Kristen karena contoh dan teladan hidup yang tidak baik. Sehingga dia sampai tua tidak tertarik dengan ajaran kekristenan. Tapi anaknya dan cucunya punya penyakit yang hebat. Dan segala upaya tidak bisa menyembuhkan dia. Sampai kemudian Tuhan menolong dia. Menolong anaknya. Sehingga orang yang dikenal intelektual, salah satu intelektual yang dihormati ini, menerima Yesus. Dan waktu dia dibaptis, dalam keadaan berlutut dia dibaptis. Dia menangis. Dan kemudian dia berkata, aku menyadari mengapa bayi menangis ketika dilahirkan. Ini orang yang dalam waktu panjang umur hidupnya tidak tertarik dengan kekristenan karena teladan orang-orang Kristen yang dianggapnya tidak baik. Orang seperti ini banyak di sekitar kita. Mereka tertarik dengan ajaran Kristus, tapi tidak tertarik dengan hidup orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak jadi seperti Kristus. Hanya karena kasih karunia orang-orang ini bisa diselamatkan. Kalau dia datang dan berjumpa kepada Tuhan sendiri. Saudara bayangkan, sadarkah kita seringkali kita menghalangi orang dalam tanda petik untuk menjadi percaya kepada Yesus karena tingkah laku kita, karena sikap kita, karena omongan kita, karena hal-hal yang ada dalam hidup kita. Orang tahu kita Kristen, tapi orang tahu hidup kita tidak jadi terang seperti Kristus. Ini jadi penghalang besar. Seperti orang ini juga. Hanya kasih karunia Allah ketika melawat dia, orang ini hatinya bisa hancur dan menerima Tuhan. Tapi kalimat yang ketika dia berlutut setelah dibaptis, dia berkata, sekarang aku tahu mengapa bayi menangis waktu lahir. Ya, rata-rata bayi menangis. Bapak Ibu ingat gak? Atau tanya orang tua, waktu aku lahir dulu nangis gak aku ya? Nangis. Jadi ada tangisan sukacita. Waktu kita dilahirkan kembali dalam kerajaan Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita menangis. Jadi kalau Roh Kudus menjamah hati seseorang,
kekuatan, kekerasan, daya tahan hati seorang manusia bisa saja luruh. Walaupun ini bukan sebuah ukuran dan hal yang mutlak. Nanti saudara bilang kalau nggak nangis, nggak dijamah Roh Kudus lu, ya, bukan. Tapi orang yang dijamah Roh Kudus pasti dia mengalami sesuatu yang baru. Nah, saya pikir Bapak Ibu ini pasti pikir ini kayak anak sekolah minggu ya, The Ugly Duckling. Ini cerita apa? Pernah baca cerita ini enggak? Atau pernah mendongengkan buku ini enggak guru-guru sekolah minggu? The Ugly Duckling ini cerita itik yang punya telur, dieraminya, kemudian semua sudah menetas kecuali satu telur yang agak besar. Dia pikir kenapa nih? Enggak netas-netas. Kemudian beberapa hari kemudian setelah dieraminya lagi netas juga. Waktu lahir dia beda sendiri. Dengan beberapa 6 atau 7 dari anak-anak itik yang lain. Dan anak itik ini dicemoohi. Ini dalam dunia anak-anak, namanya juga dongeng. Ya kan? Siapa yang bikin dongeng ini? Dongeng ini adalah Hans Andersen ya. Ini yang hidup di tahun 1805, orang Denmark. Ini dongeng anak. Tapi ada moralnya di situ, cerita moralnya, pesan moralnya. Jadi waktu dia melihat dirinya berbeda, dan kemudian anak-anak itik saudaranya, kita anggap saja seperti manusia ya. Saudara-saudaranya bilang kau beda sendiri, jelek, lahir telat dan sebagainya, warnamu lain. Kemudian dia begitu tertekan. Tapi induknya menyimpan dalam hati, kenapa anak yang satu ini beda? Hari bertambah hari, bertumbuh berbeda. Tidak seperti yang lain. Dia juga merasa dia minder. Sampai kemudian akhirnya dia melarikan diri dari tempat induknya. Dia pergi ke tempat orang lain dan kemudian singkat cerita di satu musim dingin. Akhirnya dia tinggal di satu tempat. Dan kemudian dia melihat ada sesuatu yang aneh, yang bagus, yang bisa terbang. Wah, dia bilang kalau saja aku satu jam saja bisa seperti itu. Ini sebetulnya anak angsa yang lahir di komunitas itik. Karena dia sendiri berbeda di dalam komunitas itu. Sampai akhirnya dia sadar, dia adalah angsa. Dan dia terbang. Waktu dia melihat air kolam yang jernih itu, dia lihat, wah aku berbeda ya. Aku tidak sejelek seperti yang aku bayangkan. Aku tidak sejelek seperti yang dikatakan oleh saudara-saudaraku. Bahkan aku bisa terbang. Dia baru mengalami kelepasan, kelegaan. Setelah tahu bahwa dia bukan itik, tapi dia adalah angsa yang memang postur tubuhnya besar dan dia punya kemampuan untuk berenang dan juga terbang lebih dari itik-itik yang lain. Sebagian orang Kristen sering hidup seperti anak bebek buruk rupa. Yang menghabiskan tahun-tahun dalam keadaan bodoh, terluka, terintimidasi, dan tidak berdaya. Kita merasa kenapa saya beda dengan orang itu. Orang di sana boleh begini, boleh begitu. Kenapa saya enggak boleh? Orang di sana lakukan ini, lakukan itu, dan hidup dengan caranya sendiri. Kenapa saya terus diingatkan untuk takut akan Tuhan? Kenapa orang tidak punya salib? Karena mereka tidak mengenal Kristus. Tapi saya memikul salib yang berat. Saya diajar untuk mengampuni ketika orang memperlakukan saya secara salah. Saya diajar untuk mengasihi ketika mungkin orang memperlakukan saya secara buruk dan seterusnya. Kenapa saya harus taat dalam penderitaan? Sedangkan orang lain boleh berontak kalau dia menderita. Orang lain boleh melawan kalau terus dikerjain. Tapi saya diajar untuk mengampuni dan mengampuni. Tidak sedikit orang Kristen hidup dalam tekanan seperti ini. Untuk waktu-waktu yang panjang. Seperti anak itik yang tidak sadar siapa dia. Kita akan merdeka dan bersuka cita jika kita menyadari kita adalah anak-anak Allah.
Angsa muda itu baru merdeka waktu dia tahu dia adalah angsa. Dia bukan anak itik. Anda adalah anak-anak Allah. Pasti hidup dengan ukuran, dengan standar, dengan cara dan tujuan yang berbeda. Kita sama-sama tinggal di dunia. Tapi cara hidup kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Takut akan Allah, mengasihinya dan melakukan kehendaknya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Menjadi anak Tuhan adalah hak istimewa yang luar biasa. Ada banyak hak hukum yang kita bisa terima di dalam Dia. Dan jika kita tidak tahu atau tidak yakin tentang kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak dapat sepenuhnya menikmati berkat itu. Walaupun kita sudah jadi anak Allah. Meskipun itu dongeng, tapi kebenaran di dalamnya bisa menjadi ingatan buat kita. Pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Di tengah kerumunan orang, aku mau berlari mendahului mereka untuk pergi ke rumah Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan seseorang ketika dia menjadikan Tuhan pusat dan tujuan hidupnya. Ada 5 hal yang secara cepat saya ingin sampaikan. Keyakinan keselamatan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Camkan ini saudara, Yohanes pasal 5 ayat 26. Bapak Ibu buka handphonemu, tandain dan warnai. Karena ini satu hak istimewa yang luar biasa yang Anda tidak temukan di luar Kristus. Yohanes 5 ayat 24. Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu, saya dan saudara, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 2 kata kunci di situ adalah orang ini telah menerima hidup yang kekal dan dipindahkan ke dalam kerajaan Allah sendiri. Mempunyai dan sudah pindah ini dalam tensisnya Greka ini kata kerja lampau. Jadi sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah terjadi dalam satu langkah dan tidak dibatalkan. Jadi apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita, bagi orang yang mendengar dan percaya, dia menerima, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan Tuhan sudah memindahkan dia. Jadi ketika saat orang itu percaya dan menerima Yesus, dia mendapat hidup yang kekal. Dan saat itu dia dipindahkan ke dalam hidup. Jadi kalau saudara berkata, apa status orang yang sudah percaya dan menerima Yesus? Dia sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dia masih hidup di bumi, tapi dia punya hak hukum sebagai anak Allah. Karena Allah sudah memindahkan dia. Kita tidak merasa, karena kita masih hidup di bumi. Tapi status kita sudah dipindahkan Allah. Orang transfer uang, itu kan gak terasa sakit. Kalau di rekeningnya ada 10 juta, 5 juta, dipindahkan 5 juta semua dari uang 5 juta. Dipindahin semua 5 juta, sisa 50 ribu. Dia gak rasa sakit kan saudara. Karena perpindahannya digital saja kan. Coba kalau uangnya di dompet 5 juta, dipindahin 5 jutanya kasih ke orang, dia hilang betul. Kayaknya tegang semua saudara. Bagaimana kalau menerima? Kalau pindah berat, kalau pindah ke saudara gimana? Dikasih uang sekebok dengan uang yang dikirim pakai transferan. Oh terima gaji, BLT dari Jokowi 600 ribu. Pekerja UMKM kalau saudara urus BPJS-nya,
ada haknya itu, hebat ya. Pekerja yayasan harusnya juga bisa. Saya pengen ngomong dengan pengurus yayasan, loh kalau dia bayar iuran BPJS-nya juga dia gaji di bawah 5 juta, atas data sebagai anggota BPJS, dia bisa dapat tunjangan pandemi ini 600.000 selama 4 bulan, 2.400.000. Wah, Bapak Ibu bisa mengurusnya kan, lumayan kan? Tapi maksud saya, dipindahkan itu sesuatu yang bagi kita mungkin nggak terasa. Tapi secara hak hukum kita sudah dipindah. Dan itu tidak bisa dibatalkan, kecuali oleh kita sendiri. Allah tidak akan membatalkannya. Perhatikan Yohanes 10 ayat 28-29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, dari Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini ayat yang hebat, saudara. Yang Tuhan katakan. Harusnya kita excited membaca ini kan? Harusnya ada kegirangan. Boleh saja Anda berdiri dan berkata, puji Tuhan. Tidak ada masalah kalau saudara mau mengekspresikannya. Ini bahasa Indonesia, kita mengerti kan? Ini tidak pakai bahasa Greka, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia. Tapi saya nggak lihat wajah yang bersuka cita, heran. Apakah ini terlalu biasa? Apakah ini terlalu sepele? Beda kalau mungkin di sini saya bilang ini ada satu peti uang. Uang siapa nggak tahu. Siapa yang mau uang sini, maju ke depan. Saudara nggak maju juga saudara kegembira. Karena dibagikan untuk 100 orang. Saudara berkata, kalaupun nanti terakhir aku masih kebagian. Wajahnya berubah, gembira semua. Tapi kalau orang dengar ayat ini nggak gembira. Coba cek di sebelahnya. Kenapa Anda nggak gembira dengar ayat ini? Apakah ini bukan sesuatu yang menggembirakan? Apakah ini sesuatu yang terlalu sepele? Anda nggak bisa membeli ini dengan seluruh hartamu, Bapak Ibu. Jual rukomu, jual kebunmu, jual ladangmu, jual semua depositomu, dan Anda tidak bisa membeli barang ini. Kerja 100 tahun, hasilkan semua yang hebat, Anda tidak bisa membeli barang ini. Tapi Allah memberikannya dengan cuma-cuma. Rockefeller juga nggak bisa beli barang ini. Karena ini terlalu mahal. Dan Allah memberikan hidup yang kekal. Hidup yang tidak dapat binasa. Orang hanya sekedar ingin dapat sepotong liver. 3 miliar. Livernya mengalami kekerasan, sirosis. Kemudian dibuang. Ditempelkan sepotong liver dari orang sehat. Berapa harganya? 3 miliar. Mudah nggak carinya? Sulit. Sepotong liver. Berapa harga jantung kita? Orang beli ventilator. Saya dengar ada yang bilang 500 juta. Nggak apa-apa, siap-siap aja di rumah. Ada orang kaya. Beli ventilator. Supaya kalau sewaktu-waktu dia kena COVID dan sesak, di rumah sakit nggak ada, dia bawa punya sendiri. 500 juta. Tapi dia nggak bisa beli nafas. Bisa beli alatnya. Bahkan mungkin bisa beli rumah sakitnya. Tapi nggak bisa beli hidup kekal. Dan Allah memberikannya itu kepada saudara. Oke, berdiri dong. Harusnya kita berkata, terima kasih Tuhan. Kecuali saudara ngantuk. Yang nggak ngantuk bisa berdiri dan berkata, terima kasih Tuhan. Saya punya hidup yang kekal di dalam saya. Dan saya tidak akan dapat binasa di dalam Kristus. Dan Allah telah memberikan itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku. Saya masih punya 4 hal lagi. Saya nggak tahu saudara masih antusias. Atau saudara berkata,
selesaikan saja. Maksudnya pulang. Oke, 4-nya mau dilanjutkan sekarang atau pulang? Saya perlu 2 orang konfirmasi. Karena saya bisa melanjutkannya lagi minggu depan, saya cerita lagi dikit bebek ugly duckling, kemudian cerita lagi 4-nya. Ayo kasih saya konfirmasi 2 orang saudara, karena sudah jam 8:30. Ya, 1 yang lanjut. Yang lain? Lanjut saja ya, daripada minggu depan ya. Saudara bertahan sebentar, saya mau cepat saja. Nah, Allah Bapa memegang hidup kita dengan sangat kokoh. Dan genggaman tangan Bapa kepada kita jauh lebih kuat dari genggaman tangan kita kepada Bapa. Kadang-kadang kita pegang tangan, kita udah gak kuat. Tapi orang yang lebih kuat pegang kita dan berkata, kalaupun kau lepas, aku gak bisa lepaskan tanganmu. Seperti itulah Bapa memegang tangan kita. Kita berkata, Tuhan, aku ingin pegang tanganmu. Kata Tuhan, peganglah. Tapi lebih dari engkau memegang aku memegang engkau. Karena tadi Tuhan janji, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Dan Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan tidak seorang pun dapat merebut dari tangan Bapa. Kesukaran, penderitaan, si jahat, dosa, gak bisa merebut saudara. Kecuali saudara memilih untuk meninggalkan Tuhan. Yang kedua, keyakinan tentang pengampunan. Ini sesuatu yang hebat. Secara hukum kita sudah menjadi orang yang benar melalui anugerah pengampunan Tuhan. Tapi kita masih sering hidup dalam hidup yang lama dan jatuh dalam dosa. Saudara, timbang ini, apa yang dilakukan seorang bapak ketika anaknya melakukan kesalahan? Kita anak kepada bapak pernah melakukan kesalahan enggak? Siapa yang enggak pernah melakukan kesalahan kepada orang tuanya? Bagaimana ketika anakmu berbuat salah kepadamu? Apa engkau berkata, 1 kali lagi nak, kulemparkan kau ke jurang maut? Atau Anda berkata, sudah, jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Ya kan? Tapi itu sudah yang ke-5 kali. Bagaimana? Berkata, jangan nak, kau sudah 5 kali, sudah ayo jangan lagi. Betul begitu? Bapak yang baik akan memberikan dorongan buat anaknya tidak melakukannya lagi. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Tapi kita masih tinggal dalam tubuh dosa. Bagaimana waktu kita bersalah? Waktu kita melakukan pelanggaran lagi. Kita bisa datang secepatnya kepada Tuhan. Meminta pengampunan, memulihkan hubungan kita. Sebab setiap dosa memutuskan hubungan. Berapa kali Tuhan mengampuni kita? Tuhan berkata 7 kali 70. Kalau itu Tuhan katakan kepada muridnya, Tuhan pun akan melakukannya. Galatia pasal yang ke-5, siapa yang hafal? Supaya kita merdeka, Kristus memerdekakan kita. Tapi kemudian dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan, jangan menggunakan kemerdekaan untuk hak hidup dalam dosa. Jadi jangan menggunakan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa. Berikutnya, keyakinan doa akan dikabulkan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Nah saudara, hidup ini banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi kita punya sebuah senjata yang hebat, bisa menghampiri Allah. Bahwa doa tidak selalu memberikan seperti yang kita minta. Tapi doa tetap menjadi satu kesempatan, satu cara untuk menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan kita menerima pertolongan. Perhatikan dalam ayat yang ke-14 dari 1 Yohanes 5, kita baca sama-sama. Dan kita berani menghadap Allah, karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita.
Kalau kita minta apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Yang sesuai dengan kehendaknya. Karena kita tahu bahwa Ia mendengarkan kita kalau kita memohon kepadanya. Maka kita tahu juga bahwa Ia memberikan apa yang kita minta daripadanya. Saudara harus garis bawahi yang sesuai dengan kehendaknya tadi. Nah, jadi ini adalah sebuah keberanian percaya. Keyakinan besar. Sebuah kesadaran akan hak. Jadi kita bisa datang kepada Bapa sebagai anak. Anak ketika minta sesuatu kepada Bapa, dia berani. Bahwa nanti kebutuhannya atau keinginannya tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu hal kedua. Tapi anak ngomong dulu dengan bapaknya. Ya. Kalau kita sendiri nggak mau doa, bagaimana kita bisa tahu apakah Allah berkenan? Berikutnya, ya, keyakinan perlindungan. Saya heran setiap kali membayangkan metafora ini. Kenapa Tuhan tidak memakai binatang yang lain untuk menggambarkan anak-anaknya? Dia Allah yang perkasa. Dia singa dari Yehuda. Dia raja kemuliaan. Dia hebat dalam segala hal. Tapi kenapa anaknya jadi domba? Saya bayangkan sudah. Kenapa dia menggunakan metafora anak-anaknya adalah domba? Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Alkitab menggambarkan bahwa hidup ini seperti sebuah tur perjalanan di padang gurun. Dan di padang gurun itu tidak ada jalan dan sangat berbahaya. Jadi semua kelihatannya sama. Kalau kita lihat orang-orang bisa berjalan di padang gurun dan bisa tersesat karena semuanya sepertinya sama. Bahkan ada fata morgana di tengah gurun. Jadi kalau Mazmur pasal 23 berkata Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Maka saudara bisa bayangkan kenapa Tuhan menjadikan kita seperti domba-dombanya. Ada beberapa pesan. Domba adalah hewan yang lemah dan bodoh. Karena kita bukan singa, kita bukan serigala, kita bukan ganas seperti raja hutan. Dan biasanya domba-domba itu mengidap miopi, rabun, bahkan miopi tinggi. Jadi dia tidak bisa melihat jauh secara jelas. Dan di beberapa kasus juga banyak didapati, domba ini juga tidak terlalu kuat kalau badannya gemuk, kakinya lemah. Kalau dia jatuh, dia butuh pertolongan untuk diangkat. Jadi saudara bayangkan, ini sebuah deskripsi yang tidak nyaman. Kenapa Tuhan menggambarkan kita sebagai domba? Bukan seperti anak singa. Ya kan? Bukan seperti binatang yang lain. Kita ini domba. Ya. Tanpa gembala domba tidak dapat hidup di padang gurun. Namun jika domba mengikuti gembala yang baik, semua baik-baik saja. Kita juga sama seperti domba. Kita harus hidup menyambut Tuhan sebagai gembala. Lalu mengikuti Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi perlindungan Tuhan berlaku kalau kita sebagai domba mengikuti jejak Tuhan kita. Amsal Soleman 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak orang menyimpang cara hidup dari cara hidup yang diberikan Tuhan. Akibatnya mereka tersesat. Yesaya berkata, umatku seperti domba yang tersesat karena memilih mengambil jalannya sendiri. Jadi waktu seorang gembala mengarahkan domba-dombanya ke mata air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Kalau ada dombanya yang pergi keluar dari kawanan, maka dengan mudah dia tersesat atau yang kedua dia dimangsa oleh binatang buas. Karena dia tidak punya pertahanan. Dia tidak punya cakar yang kuat, dia tidak punya taring yang kuat, dia tidak punya tanduk. Dia hanya kuat kalau dia ada dalam kawanan, kalau dia ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi ini menggambarkan seorang manusia dalam pengembaraannya di bumi hanya bisa melakukan apa yang hebat bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak ingin Anda hebat dan kemudian binasa seperti Lucifer. Memiliki roh independen, tapi kita harus memiliki roh yang bergantung dengan Tuhan.
Yang terakhir, keyakinan kemenangan. Di bumi bukanlah Firdaus. Dalam pengembaraan kita pasti menghadapi masalah. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Ya. Tapi bukan seperti jalan di karpet merah. Kalau kita berkata di dalam Tuhan kita berkemenangan, bukan berarti itu seperti jalan di karpet merah, tanpa sulit, tanpa masalah. Di tengah penderitaan, Tuhan melatih dan menyediakan kebaikan bagi kita. Inilah keindahan di dalam Tuhan. Ya. Siapa yang hafal ayat ini atau tidak hafal, mari kita berdiri, kita bacakan ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13, mari kita baca sama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami telah dipanggil, dipilih, ditebus menjadi anak-anak-Mu sendiri. Dan dalam wewenang dan hak sebagai anak Allah, kami dianugerahkan keistimewaan-keistimewaan. Kami dianugerahkan keyakinan keselamatan, keyakinan pengampunan dosa, keyakinan akan doa-doa yang didengar dan dijawab oleh Allah. Keyakinan-keyakinan yang Allah taruh dalam hidup kami untuk mengalahkan setiap tantangan. Sebab kemenangan adalah bagian yang Tuhan mau anugerahkan kepada barang siapa yang mau memikul salibnya dengan setia sampai akhir. Pagi hari ini biarlah Tuhan menilik kami, baik yang di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera melimpah turun atas kami, memampukan kami untuk berjalan menyelesaikan amanat yang Tuhan berikan, menyelesaikan pengembaraan kami di bumi ini, menjadi seorang yang seperti yang Kau rancang ya Tuhan, anak-anak Allah yang maha tinggi. Supaya kami juga bisa menolong orang-orang lain di sekitar kami yang lemah karena penderitaan, karena percobaan, karena segala sesuatu. Pakai kami, bibir lidah kami, segenap hidup kami untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami pagi ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh ini kepada Tuhan, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami persembahkan semua doa syukur kami, persembahan kami, ucapan syukur kami, hidup kami kepada Tuhan bagi kemuliaan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai kita, menjadikan kita anak-anak Allah yang berkemenangan di dalam Dia. Sampai Tuhan membawa kita masuk dalam rumah-Nya yang kekal, di sorga yang mulia, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya.